Efisiensi itu kan untuk memangkas program-program yang bukan menjadi skala prioritas. Rapat-rapat yang terlalu banyak, berangkat-berangkat ya, terus seminar-seminar, terus ada beberapa program-program yang mungkin diperiksa yang tidak bisa mewujudkan KPI. Saya pikir itu hal yang wajar aja, setiap pemimpin kan pasti punya target. Saya ucapkan selamat HUT fraksi Golkar yang ke-67, 57. Semoga di HUT yang ke-57 ini fraksi Golkar selalu menjadi fraksi terdepan dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara lewat dukungan kepada program-program pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakebuming Raka. Dan saya yakin dan percaya bahwa seluruh kader yang tergabung dalam fraksi Golkar akan betul-betul mampu melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan apa menjadi hak-hak rakyat. Ya. Pak Bahlil, satu dong ini ada KLB-nya tugas luar biasanya Partai Gerindra. Nah ini mengamanatkan Pak Prabowo menjadi ketua lagi. Mungkin ada pandangan sendiri dari Pak Bahlil. Saya pikir saya ucapkan selamat ya. Saya ucapkan selamat dan penghargaan yang luar biasa atas terpilihnya Pak Presiden Prabowo untuk menjadi Ketua Umum Gerindra sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina juga ya. Hebatlah, pasti dong. Kita doakan Partai Gerindra ke depan sukses terus, maju terus, sudah bertentu dengan bersama-sama Golkar maju terus ya. Oke. Satu lagi Bang, soal Sanirba Pak, soal Sanirba kan balik ya Bang. Iya, kita kan sudah ajukan DIM-nya ya. Kita hargai proses ini sudah berjalan dan ini merupakan inisiatif dari Dewan dan kita sudah ajukan DIM-nya dan sekarang masih dalam pembahasan-pembahasan. Nah ini kan satu lagi Pak, soal perguruan tinggi kan masih masih belum antara pemerintah dengan DPR RI Pak. Nggak ada yang nggak deal kok. Insya Allah semuanya ada solusi. Karena niatnya, dasar pemahamannya itu bagus semuanya ya. Satu lagi Pak Bahlil ini soal kalau ada raja kecil yang menghambat birokrasi Pak ketika pidato dalam acara Muslimat yang di Surabaya Pak. Itu bagaimana Pak soal raja-raja kecil yang mengganggu proses birokrasi terutama saat efisiensi anggaran ini Pak? Saya pikir Bapak Presiden Prabowo kan punya visi dan punya program. Dan untuk menjalankan visi punya program itu harus betul-betul patuh pada apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan, dalam hal ini Presiden. Jangan ada yang menghambat, nggak boleh. Apalagi menteri-menterinya. Kami ini kan pembantu itu kan adalah pembantu Presiden, menteri itu pembantu Presiden. Pembantu aja nggak boleh berbeda sama Presiden, apalagi yang lain. Itu maksudnya ya. Kau zikir dulu lah baru kau tahu ya. terkait apa anggaran efisiensi yang di Kemenq Menyangkut efisiensi, ini sebenarnya niatnya itu sangat baik. Efisiensi itu kan untuk memangkas program-program yang bukan menjadi skala prioritas. Rapat-rapat yang terlalu banyak, berangkat-berangkat ya, terus seminar-seminar, terus ada beberapa program-program yang mungkin diperiksa yang tidak bisa mewujudkan KPI. Saya pikir itu hal yang wajar aja, setiap pemimpin kan pasti punya target. Dan untuk Kementerian SDM nggak ada masalah. Sudah paling besar di mana Pak? Sektor apa? Kita paling besar itu di infrastrukturnya dulu ya. Jadi kita bikin prioritas dulu, kebutuhan kita adalah kedaulatan energi. Dan tunjangan nggak terkena ya Pak? Nggak. Aman. Terkait pergantian Ya. Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Melki Lakalena, Wakil Ketua Umum yang sekaligus Pak Nusron, Menteri ATR Daun dengan isu penyelesaian lahan dan seluruh jembatan-jembatan, dan Pak Doli, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Sumatera dan Wakil Ketua Balik. Ada Kanda Andi Matalata, ada Pak Mekeng, Pak Robert Kardinal. Di usia yang ke-57 tahun sudah barang tentu fraksi Golkar salah satu fraksi yang mempunyai pengalaman panjang dalam membangun dialektika, dinamika, lobby maupun melakukan gerakan-gerakan tanpa bola dalam menggolkan
apa yang menjadi arah kebijakan partai untuk kemudian diperjuangkan lewat DPR, baik fraksi maupun alat kelengkapan dewan yang lainnya. Nah, satu penghormatan itu. Tetapi dalam konteks implementasi berikutnya, kita mempunyai target agar suara kita harus tetap ada kenaikan di pemilu 2029. Sekarang 102, kita targetkan ke depan harus lebih dari itu. Nah, aset terbesar kita sekarang selain daripada struktur partai dan anggota DPR kabupaten kota, aset kita yang paling besar sekarang adalah Bapak Ibu anggota DPR RI fraksi Golkar yang ada pada dalam ruangan hari ini. Saya ucapkan selamat HUT fraksi Golkar yang ke-57 57. Semoga di HUT yang ke-57 ini fraksi Golkar selalu menjadi fraksi terdepan dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa dan negara lewat dukungan kepada program-program pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan saya yakin dan percaya bahwa seluruh kader yang tergabung dalam fraksi Golkar akan betul-betul mampu melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan apa menjadi hak-hak rakyat. Ya. Pak Bahlil, satu dong ini ada KLB-nya tugas luar biasanya Partai Gerindra. Nah ini mengamanatkan Pak Prabowo menjadi ketua lagi. Mungkin ada pandangan sendiri dari Pak Bahlil. Oh, saya pikir saya ucapkan selamat ya. Saya ucapkan selamat dan penghargaan yang luar biasa atas terpilihnya Pak Presiden Prabowo untuk menjadi Ketua Umum Gerindra sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina juga ya. Hebatlah, pasti dong. Kita doakan Partai Gerindra ke depan sukses terus, maju terus, sudah bertentu dengan bersama-sama Golkar maju terus ya. Oke. Satu lagi Bang, soal Minerba Pak. Soal Minerba kan balik ya Bang. Iya, kita kan sudah ajukan DIM-nya ya. Kita hargai proses ini sudah berjalan dan ini merupakan inisiatif dari Dewan dan kita sudah ajukan DIM-nya dan sekarang masih dalam pembahasan-pembahasan. Nah, ini satu lagi Pak, soal perguruan tinggi kan masih masih belum antara pemerintah dengan DPR RI Pak. Nggak ada yang nggak deal kok. Insya Allah semuanya ada solusi. Karena niatnya dasar pemahamannya itu bagus semuanya ya. Satu lagi Pak Bahlil ini soal kalau ada raja kecil yang menghambat birokrasi Pak ketika pidato dalam acara Muslimat NU di Surabaya Pak. Itu bagaimana Pak soal raja-raja kecil yang mengganggu proses birokrasi terutama saat efisiensi anggaran ini Pak? Saya pikir Bapak Presiden Prabowo kan punya visi dan punya program. Dan untuk menjalankan visi punya program itu harus betul-betul patuh pada apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan, dalam hal ini Presiden. Jangan ada yang menghambat, nggak boleh. Apalagi menteri-menterinya. Kami ini kan pembantu itu kan adalah pembantu Presiden, menteri itu pembantu Presiden. Pembantu aja nggak boleh berbeda sama Presiden, apalagi yang lain. Itu maksudnya ya. Kau zikir dulu lah baru kau tahu ya. terkait anggaran efisiensi yang di Kemenq. Menyangkut efisiensi, ini sebenarnya niatnya itu sangat baik. Efisiensi itu kan untuk memangkas program-program yang bukan menjadi skala prioritas. Rapat-rapat yang terlalu banyak, berangkat-berangkat ya. Terus seminar-seminar. Terus ada beberapa program-program yang mungkin diperiksa yang tidak bisa mewujudkan KPI. Saya pikir itu hal yang wajar aja. Setiap pemimpin kan pasti punya target. Dan untuk Kementerian SDM nggak ada masalah. Sudah. Paling besar di mana Pak? Sektor apa? Kita paling besar itu di infrastrukturnya dulu ya. Jadi kita bikin prioritas dulu, kebutuhan kita adalah kedaulatan energi. Dan tunjangan nggak terkena ya Pak? Nggak. Aman.